Halo, nama saya Della. Saya salah satu co-founder dari Kala Art. Pas pertama melukis itu saya sejak umur 4 tahun, dan waktu itu hanya mengenal media krayon seperti anak-anak pada umumnya. Tapi sejak saat itu saya sangat suka melukis, menggambar, mewarnai, dan tertarik pada dunia warna. Jadi dari kecil itu yang paling menarik buat saya dari dunia lukis atau seni itu adalah warna-warni. Jadi warna-warni yang kita bisa hasilkan dari nyampur-nyampur dan juga membuat suatu karya atau bentuk yang tidak sesuai sama benda atau objek aslinya, dan kita bikin dunia sendiri di atas kertas menggunakan warna-warni. Jadi itu salah satu bagian dari seni yang sangat menarik buat saya. Ya, jadi sejak SMP tuh sebenarnya saya sudah tahu jurusan yang mau diambil saat kuliah itu kira-kira apa. Karena saat sekolah kita terbatas dengan pelajaran-pelajaran lainnya, sehingga seni rupa itu hanya termasuk bagian dari ekstrakurikuler. Jadi begitu punya pilihan, hanya untuk melakukan satu, saya cuma mau melakukan satu, yaitu menggambar. Jadi, makanya saat kuliah, saya mengambil jurusan desain, dan jurusan desain yang berhubungan dengan menggambar portrait atau orang, manusia. Jadi perjalanannya sendiri itu sebenarnya cukup panjang sampai akhirnya saya menemukan kalau saya senang mengajar, dan terutama mengajar dalam bidang seni. Jadi diawali dengan mengajar anak-anak di sebuah TK. Saat itu saya sangat senang karena kita bisa berkarya menggunakan craft tangan, dan juga saya suka mengajar anak-anak. Jadi di situ poinnya saya menemukan, ternyata saya suka mengajar anak-anak, terutama mengajarkan mereka dalam bidang seni rupa atau art and craft. Dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap saya mengajar gambar, lukis, atau seni art and craft dalam bidang apapun, seperti apapun bentuknya, ada satu kesamaan yang seperti challenge yang selalu kita hadapin di dalam setiap kelas. Di dalam setiap kelas itu adalah anak-anak yang tidak merasa percaya diri sama hasil karyanya sendiri. Dan biasanya itu juga belum tentu datangnya dari mereka sendiri, kebanyakan dari lingkungan sekitar. Menurut saya, seni itu salah satu faktor yang membuat hidup kita lebih berwarna. Jadi, kalau kita belajar seni itu bukan berarti tujuannya hanya untuk jadi seorang artis gitu. Tidak mesti selalu seperti itu. Kalau memang kita punya kecintaan terhadap sebuah seni dan dipelajari dengan baik, kenapa enggak gitu. Jadi jangan cuma jadikan hobi. Dan ini dari hobi, siapa tahu dengan latihan yang baik bisa menjadikan sesuatu yang lebih berguna buat masyarakat dan diri sendiri. Sekarang dengan kemajuan teknologi, menurut saya akan lebih mudah dunia seni atau art itu sendiri menjadi salah satu mata pencaharian. Kita sudah dipermudah dengan adanya internet dan juga banyak wadah-wadah untuk para artis, ilustrator, kurator, art gallery sekarang itu mulai bermunculan. Jadi kalau mau dijabarkan atau diperluas lagi fieldnya atau lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang bergerak di dalam dunia seni kreatif ini, ada nggak sih? Oh, banyak sekali gitu, karena dalam kehidupan kita sehari-hari pasti secara tidak sengaja kita membutuhkan sedikit bagian dari art itu sendiri gitu. Seperti contohnya dunia kreativitas, perfilman dan desain, dunia ilustrasi dan museum, art gallery itu sekarang udah mulai banyak. Jadi tentu pasti lebih mudah
untuk artis menjadikan karyanya itu menjadi sebuah mata pencaharian. Oke, di dunia modern saat ini, seorang artis itu tidak perlu hanya menjual hasil karyanya dalam bentuk fisik, dan karena sekarang sudah banyak platform-platform untuk karyakan karya kita, artwork kita secara digital. Tapi bagaimana caranya? Karena selain kita harus investasi atau update ilmu pengetahuan kita di bidang seni, tapi kita juga harus menginvestasikan waktu dan tenaga dan uang itu untuk hal-hal lain seperti personal branding, bagaimana caranya mengkaryakan atau mendigitalkan karya kita supaya marketnya jauh lebih luas. Jadi kalau di dalam dunia edukasi seni terutama sendiri, akan lebih mudah buat seorang guru mengajar secara langsung. Tapi jika kita mau mendapatkan market yang jauh lebih luas, tentunya kita juga harus berkembang sebagai seorang guru. Jadi platform yang diberikan itu dipergunakan dengan semaksimum mungkin, seperti platform digital untuk pengajaran. Jadi kita bisa mendapatkan murid yang asalnya mungkin jauh dari kita atau jauh dari kota tempat kita berada. Jadi kita lebih merangkul lebih banyak murid lagi. Menurut saya pribadi, seni itu punya dampak yang sangat positif bagi dunia edukasi kita, terutama di Indonesia saat ini. Karena seni itu atau art dalam arti general itu mengajarkan anak-anak untuk anak-anak ya, terutama mengajarkan anak untuk problem solving dan membantu mereka membayangkan suatu hal, jadi membantu juga untuk pelajaran-pelajaran lain. Alasan awalnya kita mendirikan Kala itu karena kami mau mengajarkan art ini, seni ini ke orang-orang kalau kita tuh tidak perlu pure bakat atau talent murni untuk menghasilkan suatu karya yang bagus, dan kita tidak perlu harus sekolah seni rupa seperti itu untuk menghasilkan suatu karya. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa membuat karya yang baik jikalau ketemu wadahnya, komunitas, dan juga guru yang tepat. Tapi di sini juga saya mau membuktikan kalau misalnya suatu karya itu dijual oleh seorang artis, mungkin bentuk seni yang saya ciptakan itu bukan dalam bentuk lukisan, tetapi sebuah pengajaran. Itu yang mau diberikan kepada orang-orang. Jadi bagaimana cara para guru di Kala ini mengajar, dan juga bagaimana approach kita terhadap murid-murid yang masih termasuk beginner dalam dunia seni ini, terutama melukis. Untuk kedepannya, Kala ingin membangun sebuah sistem di mana menjembatani antara pekerja seni, artis, guru, hobis, komunitas seni, dan murid-murid, sehingga terbentuk suatu ekosistem seni lewat digital platform. Untuk kamu yang mungkin baru mau memulai yang belajar untuk menggambar atau melukis, atau mungkin juga karya seni lainnya, jangan pernah takut untuk menginvestasikan waktu kamu untuk belajar hal-hal yang baru, terutama untuk mengembangkan diri dari program-program e-learning atau workshop-workshop yang sekarang ini sudah banyak banget tersedia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan selalu nantikan konten-konten Kala berikutnya, terutama Kala di Artis, karena siapa tahu artis berikutnya akan jadi artis favorit kamu. Dadah!